وشكر لله حق شكره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali marilah kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan buat kita semuanya, sehingga pada hari ini, pada hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia, yakni Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan berupaya dan berusaha sekuat tenaga kita agar kita bisa meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini kita bisa mempergunakan segala kesempatan dan umur yang panjang ini untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling utama dan paling istimewa melainkan kita bisa menggunakan umur kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada waktu yang singkat ini khatib ingin menyampaikan sedikit mengenai sebuah tema, yaitu hikmah di balik musibah. Saudara-saudaraku kaum muslimin berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa kita Indonesia yang kita cintai saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bukan hanya bangsa kita, seluruh negeri ataupun bangsa di dunia ini dilanda oleh sebuah musibah yang bernama virus corona. Mungkin barangkali ada pertanyaan di hati kita masing-masing. Apa sih penyebab? Apa sih faktor-faktor terjadinya musibah? Atau kenapa musibah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apalagi kita sebagai muslim, bahwa Indonesia adalah mayoritas umat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mayoritas
penduduk negeri kita Indonesia yang kita cintai ini adalah muslim. Nah, tentu bagaimana posisi kita sebagai muslim dan kemudian bagaimana sikap kita sebagai muslim ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah musibah, sebuah bencana yang saat ini yang kita kenal dengan virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona ini dari negeri kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita umat Islam yang mayoritas penduduknya rakyat Indonesia ini kemudian kembali bisa beribadah dengan tenang, nyaman dan tentram. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin berbahagia, pertanyaannya adalah apa penyebab terjadinya musibah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat, apa saja karunia yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah datangnya dari Allah. Apa saja nikmat, apa saja kebahagiaan yang kita terima saat ini itu adalah merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apapun musibah, bala mara bahaya, bencana dan kemudian ujian yang datang, bencana yang datang kepada kita itu sesungguhnya karena perbuatan diri kita sendiri. Jamaah yang berbahagia, karunia nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala mungkin karena ketaatan kita kepadanya. Dan sebaliknya musibah bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya karena disebabkan perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita itu sendiri. Alhamdulillah. Jamaah yang berbahagia, di ayat lain juga dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan apa saja bencana atau musibah yang menimpa dirimu maka adalah disebabkan karena perbuatan-perbuatan dirimu sendiri. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebahagian dari kesalahan-kesalahan kita itu sendiri. Banyak kita di antara kita kaum muslimin di luar sana ataupun mungkin bahkan di antara kita jamaah yang berbahagia, banyak di antara kita berbuat maksiat, berbuat mungkarat. Kemudian banyak di antara kita membiarkan kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara kita atau di lingkungan kita ataupun mungkin bahkan di negeri kita. Maka ketika itu kita biarkan, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana kepada kita. Jamaah yang berbahagia, di dalam Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya musibah-musibah apa saja yang menimpa diri manusia, menimpa anak Adam itu sesungguhnya adalah karena keburukan kita. Mungkin barangkali karena perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, karena ulah tangan dan perbuatan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala barangkali menurunkan bencana kepada kita. Sebagaimana juga Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, maka oleh karena itu salah satu cara kita untuk terhindar daripada mara bahaya, bencana dan musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kembali kepada Allah, dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian kita bermuhasabah, evaluasi diri kita, melihat kesalahan-kesalahan kita, melihat dosa-dosa kita. Barangkali penyebab bencana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita karena kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia, kita termasuk bukan orang yang mengundang bencana, tetapi adalah kita termasuk di antara orang-orang yang diuji atas bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, terakhir khatib menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, al-masaib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaa'un. Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan dan kesulitan di dunia ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bermaksiat, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran di muka bumi ini, mereka akan mendapatkan DP azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nanti akhirnya di yaumil kiamah mereka akan dilunasi dengan azab yang begitu dahsyat dan begitu pedih bagi mereka. Jemaah yang berbahagia, demikianlah khutbah kita yang ringkas ini. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian demi ujian bangsa kita selalu diuji. Mungkin barangkali kita harus mengevaluasi diri kita, bermuhasabah diri kita. Apakah ini ujian disebabkan karena dosa-dosa kita, karena kita kezaliman-kezaliman kita, karena kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita, atau karena kita orang beriman kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjadi orang-orang yang betul-betul tangguh dan kemudian menjadi mukmin yang sejati, yang betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meningkat keimanan kita setelah pengujian tersebut. Jemaah berbahagia, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat buat kami pribadi dan juga manfaat buat kita semuanya.